Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita semua dipertemukan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam sebuah silaturahim, doa dan harapan bersama untuk Aceh yang sama-sama kita cintai. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak SBY. Terima kasih Bapak yang telah berkenan kembali datang secara langsung ke bumi Serambi Mekah untuk menyapa, bersilaturahim, berdialog dengan para alim ulama, tokoh masyarakat, dan juga warga Aceh. Yang juga kami cintai dan muliakan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo, terima kasih juga telah berkenan hadir memenuhi undangan di acara yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Sekaligus Bapak bisa mendengarkan langsung harapan dari masyarakat Aceh yang tentu tadi diwakili oleh para alim ulama untuk Aceh yang semakin aman, damai, makmur, sejahtera, dan tentram untuk kita semuanya. Doa dari para alim ulama tadi tentunya kita syukuri sebagai bentuk semangat yang luar biasa. Semoga Bapak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Saya bersama keluarga besar Partai Demokrat tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal sekaligus juga pimpinan Komisi 1 DPR RI, salah satu putra terbaik Aceh, Bung Teguh Rifki Harsha. Juga ada Bung Muslim, Ketua DPD yang juga anggota DPR RI, beserta para sahabat yang lain, mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para alim ulama, para abu, Walid, Abon, Abi, Tengku, para tokoh yang luar biasa selama ini telah mengawal perdamaian di Aceh dan juga mengisi pembangunan di bumi Serambi Mekah yang kita muliakan ini. Terima kasih telah hadir. Secara khusus saya ingin menyampaikan kepada Abu Ishak Lamkawi, Aba Haji Asnawi, Abu Haji Muhammad Ismi, Abu Daud Hasbi, dan Walidi Abu Mustafa Sarong yang tadi sudah menyampaikan sambutan sekaligus pesan-pesan yang begitu menyejukkan hati kita semuanya, mewakili para alim ulama dan pimpinan daya dari 23 kabupaten kota se-Aceh. Saya juga tentunya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami juga ingin menyapa yang kami hormati dan muliakan Ketua Komisi Peralihan Aceh, Mualim Bapak Haji Muzakir Manaf. Terima kasih tadi malam sudah ngopi bareng kita. Luar biasa kalau setiap kali bertemu Mualim, karena kita punya kenangan bersama dulu, tapi kini kita sama-sama dalam satu semangat untuk terus memajukan Aceh dan mensejahterakan masyarakatnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Bapak Zulfahli, terima kasih sudah hadir. Para tokoh intelektual, diantaranya Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Marwan, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Ranairi,
Profesor Dr. Mujibur Rahman, para guru besar ada Profesor Ahmad Humam Hamid, Profesor Samsul Rizal, Profesor Apridal, serta para tokoh akademik lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah tokoh perdamaian Aceh, diantaranya Bapak Teguh Kamaruzaman, Bapak Munawar Liza, Bapak Juanda Jamal, dan Dr. Farhan Hamid. Serta tentunya para pimpinan partai politik sahabat, tadi hadir dari Gerindra, dari Partai Aceh, dan teman-teman lainnya. Mohon maaf, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Para hadirin yang berbahagia, sebagai generasi penerus Bapak SBY, saya dan para sahabat berusaha untuk bisa melanjutkan segala legacy, segala yang telah diperjuangkan, diikhtiarkan, dan dirawat oleh beliau dan generasi beliau selama ini. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya lulus dari Akademi Militer pada tahun 2000. Tidak lama setelah itu dipersiapkan untuk mengemban tugas negara di Aceh. Ketika itu masih perwira muda berpangkat Letnan II. Tentu di tahun 2002-2023 ketika itu Aceh masih membara, konflik masih berlangsung, puluhan tahun tumpah darah dan air mata di bumi ini, dan tidak ada pilihan ketika itu karena memang harus menjalankan tugas negara. Walaupun hanya kurang lebih 1 tahun, tapi karena berada di lapangan, di hutan dan di gunung, bertemu dengan masyarakat, bisa merasakan, bukan hanya menyaksikan, tapi bisa merasakan duka nestapa masyarakat Aceh yang terjepit di antara dua pihak yang bertikai. Serba takut, serba bingung, serba khawatir. Keselamatan diri dan keluarganya, juga tentunya nasib dan masa depannya. Ekonomi tidak tumbuh, rakyat hidupnya sulit karena situasinya tidak menentu dan semua sekali lagi hidup dalam serba ketakutan. Oleh karenanya, ketika itu tentu sama-sama kami, termasuk pasti Pak Muzakir Manaf dan teman-teman yang berjuang ketika itu, berdoa karena Allah kita sama, Tuhan kita sama, agama kita sama. Kita berdoa memohon ke Yang Maha Kuasa, semoga konflik segera berakhir, perdamaian segera hadir di negeri dan bumi Serambi Mekah ini. Dan waktu berlalu, ternyata Allah memiliki skenario yang luar biasa. 26 Desember 2004, sebuah tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah kita, tsunami yang maha dahsyat melanda Aceh. Ratusan ribu saudara-saudara kita menjadi syuhada. Kemarin Pak SBY dan kami mendampingi beliau untuk berdoa di salah satu pemakaman massal Siron, di mana lebih dari 40.000 syuhada korban tsunami dikuburkan di sana. Ini sesuatu yang menghentakkan bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Tetapi
tentunya di balik duka yang luar biasa itu, Allah telah mempersiapkan hikmah yang juga mulia. Dan alhamdulillah, sambil Presiden SBY ketika itu bersama jajaran pemerintahan, termasuk jajaran TNI, Polri, masyarakat Aceh, semua meletakkan kepentingan menyelamatkan manusia di atas segalanya. Senjata diletakkan dan kita panggul korban bencana. Dan akhirnya ikhtiar dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirlah perdamaian Aceh pada tahun 2005 hingga saat ini dan insya Allah selamanya untuk ada di Aceh. Kita syukuri, kita peringati, kita rayakan, karena sesungguhnya tanpa perdamaian tidak mungkin ada kesejahteraan. Dan inilah yang tentunya menjadi semangat generasi hari ini untuk menjaga apa yang telah diperjuangkan dan dipertaruhkan para pendahulu kita, termasuk apa yang telah dirintis dan diperjuangkan oleh Bapak SBY. Oleh karena itu baik sekali, bahagia sekali ketika hari ini tepat 19 tahun, 26 Desember 2023, kita memperingati tsunami Aceh. Hadir pula Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia. Semoga Bapak bisa mendengarkan dan merasakan langsung apa yang diharapkan dan diidam-idamkan oleh masyarakat Aceh. Bukan hanya para alim ulama, tapi juga masyarakat luas, termasuk kaum perempuan, ibu-ibu, generasi muda yang ingin Aceh semakin sejahtera, Aceh semakin damai, dan Aceh semakin tentram untuk semua. Pasca tsunami, dilakukan tanggap bencana, kemudian tahap-tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi, infrastruktur maupun kejiwaan, karena sulit untuk menyembuhkan rasa sakit dan kehilangan, sedih yang berlebih-lebihan dari ratusan ribu masyarakat Aceh. Oleh karena itu, penting jika ke depan bukan hanya kita meneruskan pembangunan infrastruktur di Aceh ini, tapi juga membangun manusianya, jiwa dan raganya, melalui pendidikan yang semakin berkualitas, melalui pelayanan kesehatan yang juga menjangkau semua, termasuk berbagai program yang mengurangi kesulitan masyarakat sehari-hari. Inilah harapan yang kami haturkan bersama-sama dengan para alim ulama kepada Bapak Prabowo Subianto. Sekaligus terimalah ucapan terima kasih dan apresiasi kami yang tak terhingga kepada Bapak SBY yang tanpa mengenal waktu pengabdian, beliau selalu datang dan selalu peduli, selalu sayang dengan masyarakat yang ada di Aceh ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama keluarga besar Partai Demokrat sekali lagi mengucapkan terima kasih berkenan hadir di acara ini. Mari kita songsong hari esok dengan optimisme dan harapan-harapan yang baik. Dan insya Allah Aceh semakin maju dan semakin sejahtera, juga semakin bahagia masyarakatnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.